Berawal dari seorang bocah laki-laki bernama Lucas, 12 tahun, yang mempunyai semangat hidup, tidak pemalas, dan rajin menabung. Lucas bangun pagi sekali karena excited mau pergi berlibur bersama ibunya yang bernama Maggie. Bahkan ibunya ini yang baru saja tidur sehabis semalam streaming di drakor dipaksa bangun oleh Lucas. Sebelum mereka pergi, seperti biasa, ibunya menitipkan kunci rumah ke tetangganya, yaitu seorang nenek yang biasa dipanggil sebagai Nyonya Cibulska. Karena perjalanan yang lumayan jauh, si Maggie mengajak Lucas untuk bermain tebak-tebakan. Saat lagi asik-asiknya, di arah berlawanan ada mobil besar. Maggie yang kaget pun refleks banting setir hingga mereka terpental jatuh dari jalanan. Setelah sadar, Lucas melihat Nyonya Cibulska di sampingnya dan sang dokter mengatakan kalau lutut Lucas hancur, sedang ibunya karena koma dan mempunyai luka yang serius. Maka ia dirawat di rumah sakit lain. Karena kejadian ini, Lucas harus memakai tongkat untuk membantunya berjalan. Selagi Maggie dirawat, Nyonya Cibulska yang tidak tega mengajak Lucas untuk tinggal bersamanya. Sebelum pulang ke rumahnya, Lucas meminta untuk menjenguk ibunya terlebih dahulu. Sesampai di sana, Lucas mencoba membangunkan ibunya, tapi yang percuma saja karena Maggie sedang dalam keadaan koma. Karena rindu suasana rumah bersama ibunya, Lucas pun mengendap-endap ambil kunci rumahnya hanya untuk melihat-lihat ke dalam rumahnya. Lalu, Lucas menemukan sebuah surat di kotak pos yang kemudian ia berikan ke Nyonya Cibulska. Ketika dibuka, ternyata itu tagihan rumah yang harus mereka lunasi. Walaupun begitu, Lucas yakin kalau ibunya pasti akan sembuh dan kembali bekerja untuk melunasi tagihan itu. Tak lama kemudian, ada seorang wanita berambut putih datang dan mengaku kalau itu saudara perempuan Maggie. Perempuan ini bernama Agatha. Ia juga meminta Lucas untuk tinggal bersamanya. Awalnya, Lucas tidak mau karena dia tidak percaya kalau Lucas punya budi. Ditambah lagi, si Maggie ini tidak pernah bercerita tentang saudaranya ke Lucas. Tapi, setelah Agatha menunjukkan foto-foto masa lalunya bersama Maggie, Lucas pun jadi percaya dan mau tinggal dengannya. Ja też przepraszam. Jutro zobaczysz. Keesokan harinya, mereka pergi menuju ke tempat tinggal Maggie di Heathcliff menggunakan mobil lamanya Agatha. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk berjalanan ke sana, kan tempatnya sangat terpencil dan masuk ke dalam hutan. Setelah memakan waktu yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua besar di mana Agatha tinggal. Ternyata tempat itu semacam sebuah hotel dengan beberapa kamar dan ruang makan. Lucas lalu sengaja memilih kamar yang dulu dipakai oleh ibunya. Walaupun tangga untuk menuju ke kamar itu agak terjal, ia tetap memaksa untuk memakai kamar itu. Saat sampai di depan kamar Maggie yang dulu, Lucas melihat perbedaan dari kamar yang lain, yaitu pintunya yang berwarna biru. Agatha mengatakan kalau pintu itu sengaja dicat beda dari yang lain oleh Maggie. Agatha juga menyampaikan ke Lucas sebuah peraturan yang harus Lucas lakukan, yaitu ketuk pintu sebelum ia memasukinya, karena untuk kenyamanan para tamunya. Keesokan harinya, Lucas melihat-lihat sekeliling rumah yang ternyata dekat dengan pantai. Lucas lalu jalan-jalan dan bertemu dengan 3 anak seumuran dengannya, yaitu Monia, Hopper, dan Bucky. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Hopper menabrak Lucas dengan skateboardnya. Anak-anak itu lalu langsung pergi saat melihat Agatha. Lucas yang tidak betah dan ditambah dinakalin sama bocil-bocil lain pun nesu ke Agatha. Dan untuk menenangkannya, Agatha membawa seragam ayahnya, Lucas, dan menceritakan tentang ayahnya yang pergi saat malam sebelum hari pernikahannya dengan Maggie.
Saat itu menjadi malam mengerikan karena di suatu sisi ada badai di laut yang menerjang sebuah kapal nelayan yang berisikan 5 orang. 4 orang selamat dan yang satu ditemukan pada pagi harinya. Agatha memberitahu ke Maggie kalau ayahnya Lucas itu pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Maggie marah ke Agatha lalu pergi dari rumah. Ketika mereka lagi ngobrol, Lucas menemukan pisau kecil yang ujungnya patah di dalam saku seragam ayahnya. Siang harinya, Lucas pergi ke tebing dekat pantai sambil mencoba menelepon rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tapi tiba-tiba, 3 bocah nakal datang lagi dan mengganggu Lucas. Kali ini, mereka akan melakukan itu terus selama Lucas berada di Heathcliff. Lucas pikir itu tidak akan berlangsung lama karena ketika ibunya bangun, ia akan kembali ke rumahnya. Tapi ternyata tidak. Lucas melihat sebuah truk depan rumah Agatha. Truk itu ternyata membawa barang-barang di rumahnya Lucas untuk dipindah ke tempat tinggal Agatha. Hal itu dilakukan karena rumahnya kini sudah disita oleh bank. Karena Lucas tidak mau tinggal di rumah itu lama-lama, ia pun marah ke Agatha dan mengunci dirinya di kamar. Walaupun Agatha berusaha ngomong-ngomong baik-baik, Lucas tetap tidak mau mendengarnya dan malah marah-marah menggedor pintunya berkali-kali sampai kemudian bunyi pintu itu berbeda. Suara Agatha pun tak terdengar lagi dan tak lama kemudian pintu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Karena penasaran, Lucas pun membuka pintu itu dan ternyata pintu itu menghubungkan dengan dunia lain yang warnanya lebih cerah dan adanya keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Lucas dengan berani lalu masuk dan hanya melihat pohon-pohon saja, bahkan burung di dunia itu pun bisa berbicara. Pagi harinya, Lucas yang jalan-jalan di sekitaran rumah bertemu dengan Monia, Hopper, dan Boki yang sedang nongkrong di pos gambling. Hopper yang lagi benerin skateboard miliknya tapi nggak benar-benar lalu melemparkannya ke Lucas dan meninggalkannya sendirian. Dengan kemampuannya, Lucas mencoba untuk benerin skateboard itu dan ternyata bisa bener lagi. Lucas kemudian mengembalikan skateboard itu ke Hopper dan mereka pun sekarang menjadi teman. Saat kembali ke tempat Agatha, Lucas mencoba untuk mengetuk semua pintu untuk memastikan nantinya jika ada pintu ajaib yang lain.